Assalamualaikum. Halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini sedikit saya ingin coba untuk menyampaikan sedikit materi perkuliahan. Ini bukan kuliah seperti kuliah di perguruan tinggi. Ini boleh menyerupai atau lebih tepat disebut kultub, kuliah YouTube. Kuliah YouTube kali ini saya coba untuk menerangkan sedikit apa yang sudah saya pelajari dari ilmu politik. Saya coba untuk menyampaikan sedikit tentang pengantar ilmu politik. Referensi saya adalah buku Miriam Budiarjo, Dasar-dasar ilmu politik, dan buku Ramlan Surbakti, Memahami ilmu politik. Pada dalam video kali ini saya sampaikan sedikit saja pengertian definisi, yaitu kuliah pengantar, pembukaan ketika kita bicara atau membahas ilmu politik di perkuliahan. Kita harus memahami dulu apa itu ilmu politik, apa itu politik, baru kemudian kita bisa mempelajari ilmu politik di dunia akademik. Jadi mempelajari ilmu politik itu bukan hanya belajar berpolitik atau belajar yang kaitannya kekuasaan. Karena ilmu politik adalah apa sih pengertiannya ilmu politik? Ilmu politik sebagai cabang dari ilmu sosial, mungkin masih cenderung berusia muda, namun ilmu politik sebetulnya juga memiliki sejarah panjang. Ilmu politik berangkat dari filsafat etika. Filsafat etika adalah induk dari filsafat praktis, yang salah satu cabangnya adalah ilmu-ilmu berkenaan dengan membahas manusia, hubungannya manusia dengan sesama manusia, atau ilmu-ilmu sosial secara umum. Ilmu politik sendiri, filsafat politik, tepatnya filsafat politik sebagai dasar, sebagai satu induk dari ilmu politik, itu menjadi induk dari semua ilmu-ilmu sosial. Jadi ilmu politik justru lebih awal dari ilmu-ilmu sosial yang lain. Namun memang dalam pembahasan tersendiri, dengan adanya program studi tersendiri, masih cenderung lebih muda usianya, karena sebelumnya ilmu politik ada dalam level yang berbeda, bukan di level program studi. Ilmu politik membahas secara rasional, secara logis, berbagai aspek negara dan kehidupan masyarakat yang teratur. Aristoteles, salah satu filosof Yunani awal, menyampaikan bahwa ilmu politik merupakan induk ilmu-ilmu sosial, bahkan ilmu pengetahuan. Setidaknya ada 5 pendapat atau 5 pandangan yang mendefinisikan ilmu politik atau mendefinisikan politik. Politik itu pertama-tama dipahami sebagai usaha masyarakat untuk mewujudkan kebaikan bersama atau mewujudkan kepentingan bersama. Kemudian yang kedua, politik juga dipahami sebagai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, politik dipahami sebagai segala macam kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan. Nah, pemahaman atau definisi yang nomor 3 inilah yang lebih banyak diyakini sebagai definisi ilmu politik. Lupa bahwa definisi ilmu politik itu yang pertama tadi, usaha masyarakat secara umum mewujudkan kebaikan atau kepentingan bersama, mencapai kepentingan bersama. Kemudian yang keduanya adalah yang segala sesuatu berkaitan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Baru yang ketiga, segala sesuatu yang berkaitan mencari dan mempertahankan kekuasaan. Jadi politik tidak semata-mata kekuasaan, tapi kepentingan orang banyak.
kepentingan orang banyak, kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintahan, kepentingan negara. Keempat, ya politik juga dipahami, ya yang nomor 4 dipahami sebagai segala kegiatan dalam perumusan dan pelaksanaan atau eksekusi dari kebijakan publik. Jadi proses legislasi, proses formulasi kebijakan hingga dilaksanakannya kebijakan itu di level publik, level negara atau masyarakat adalah itu politik. Kemudian yang terakhir, kelima, politik juga dipahami sebagai konflik atau pertarungan, ranah pertarungan yang berkaitan dengan upaya mencari dan atau mempertahankan sumber daya. Ya, jadi ketika kita mencoba mencari kerja, ketika kita mencoba mempertahankan posisi pekerjaan kita, atau kita mencoba untuk katakan naik pangkat atau memperoleh suatu jabatan baru dalam lingkup pekerjaan kita, misalnya kita ikut lelang jabatan atau kita ikut pemilihan umum, ya, atau kita ikut rekrutmen dosen, guru, tenaga pendidikan, bahkan office boy atau janitor, ya. Dalam posisi apapun ada rekrutmen, ada proses seleksi, ada proses pemilihan, Anda ikuti itu, mencoba memiliki sesuatu, itu kan sumber daya. Anda bagian dari sumber daya, ya, sumber pendapatan. Itu sudah politik. Anda melamar kerja itu sudah politik. Anda mempertahankan pekerjaan Anda sudah politik. Begitu pula dengan segala sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan umum, kepentingan publik. Maka ketika Anda bicara tentang kepentingan bersama di lingkup instansi tempat bekerja atau di perusahaan, yayasan, ya, sekolah, universitas dan sebagainya, itu sudah pembicaraan itu sudah masuk pembicaraan politik. Ya, jadi politik itu nggak sebatas pada partai-partai, nggak sebatas pada satu misalnya pemilihan umum, nggak begitu. Politik itu ternyata sangat luas, dan program studi ilmu politik memang merupakan program studi yang cenderung atau dapat dipahami program studi yang umum, general, bukan yang khusus, ya, seperti teknik mesin itu kan khusus, memang bahas mesin saja, atau arsitektur itu ya hanya bahas arsitektur saja. Tapi kalau ilmu politik membahas banyak hal dari ilmu-ilmu sosial yang lain. Ada sosiologi di situ, ada ilmu budaya di situ, ya, ada juga terkait diplomasi, komunikasi dan sebagainya. Sehingga pembelajaran ilmu politik memang tidak khusus, ya, tidak sefokus pembelajaran ilmu yang sangat teknis. Ilmu politik itu bukan ilmu teknis. Sehingga ketika Anda belajar masuk ke program studi ilmu politik, tidak akan diarahkan pada hal-hal yang terlampau teknis, tapi diarahkan pada hal-hal yang esensial, pada hal-hal yang substansial. Seperti itu. Barangkali semoga menjadi satu pencerahan dalam video kuliah YouTube kali ini.